Hai semuanya, kali ini saya akan memberikan insight kepada kalian yang sedang ingin upgrade laptop ke tier mid and premium. Seperti yang kalian lihat, device Asus Strix GL503GE ini adalah daily driver saya, dan di sebelahnya adalah Legion 5 Pro. Saya akan memberi insight kepada kalian tentang performa Legion 5 Pro setelah saya pakai kurang lebih selama 2 bulan. Mari kita bahas sama-sama. Untuk ukuran, keduanya bisa dibilang sama besar, tetapi ukuran layar dari kedua laptop ini berbeda. Ukuran dari Legion 5 Pro seperti laptop 15,6 inci pada umumnya, tapi seperti yang kalian lihat, layarnya lebih besar dari GL503GE yang berlayar 15,6 inci, dikarenakan bezel Legion 5 Pro sangat tipis. Layar ini juga memiliki teknologi anti-glare sehingga bisa dilihat dari sisi mana saja tanpa ada sudut-sudut gelap di sisi manapun. Dan untuk portability, pengguna Legion 5 Pro pasti merasa puas karena port dari laptop ini cukup banyak. Di sebelah kiri ada Type-C 3.2 Gen 2 10 Gbps, support DisplayPort, dan audio combo jack 3,5 mm. Di sebelah kanan ada USB 3.2 Gen 1 5 Gbps dan kamera e-shutter yang menonaktifkan kamera. Untuk bagian belakang ada Ethernet port, USB Type-C 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 1, HDMI, USB 3.2 Gen 1 5 Gbps always on, dan DC-in untuk pengisian daya. Dalam setiap paket penjualan, Lenovo memberikan beberapa item yaitu headset Legion H300, mouse Legion M300 RGB, tas Legion Recon Backpack, dan ADC atau Accidental Damage Protection yang bisa kita klaim pada part yang rusak selama 3 tahun, dengan syarat part yang sama hanya bisa diklaim 2 kali. Tapi jangan salah, GL503GE Hero Edition ini masih relevan karena speknya lumayan gahar dan juga cocok jika kalian bukan seorang gamer dan hanya dipakai untuk kerja seperti word processing dan number processing, maupun desain yang tidak terlalu rumit dan juga programming. Berikut adalah speknya. Dengan prosesor Core i7 seri 8750H, GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, 4 GB GDDR5, display 15,6 inci Full HD dengan refresh rate 120Hz, storage 1TB hard disk drive, RAM 8 GB DDR4, beratnya 2,6 kg. Harga saat pembelian di tahun 2017 adalah Rp18.500.000, dan harga sekarang kalau kalian cek di Tokopedia atau Shopee itu masih berkisar sekitar Rp16.199.000. Untuk Legion 5 Pro, prosesornya adalah AMD Ryzen 7 5800H codename Cezanne, GPU Nvidia GeForce RTX 3070 8 GB GDDR6 140W full power untuk laptop, display 16 inci QHD dengan resolusi 2560x1600 dengan layar IPS dan aspek rasio 16:10 dan refresh rate-nya 165Hz, dan storage-nya yaitu 1TB HDD. RAM di unit yang saya ambil adalah 32 GB, berat unit 2,54 kg, ditambah charger 891 gram, dan di total kurang lebih 3,43 kg. Harga saat pengambilan barang itu sekitar Rp30.599.000. Untuk headset yang termasuk dalam paket penjualan yaitu Legion H300 bernilai sekitar $39 atau Rp560.200, yang pada saat pembuatan video ini dolar berada di posisi Rp14.366 per dolar. Untuk kualitas mic-nya kalian bisa sampel suara saya ini karena kebetulan saya menggunakan headset H300 dengan mikrofon built-in-nya. Mouse Legion M300 harga $18,99 atau Rp272.816, dan tas Legion Recon Backpack seharga $34,99 atau Rp502.677.000. Dan jika dijumlahkan, aksesoris tersebut bernilai sekitar Rp1.335.693.
Nah, itu tadi ulasan singkat tentang kedua laptop yang diperbandingkan. Tentu saja spek di atas kertas tidak menarik bagi kita gamer. Yang terpenting adalah bukti dari performanya. Mari kita bandingkan baik buruknya Legion 5 Pro sebelum kalian memilih untuk membeli produk ini. Dengan harga 30 juta, tentu kita berharap performa terbaik dari Legion 5 Pro. Di sini saya akan memberikan sampel game yang gak sembarangan, yaitu Final Fantasy XV dan Resident Evil 8. Dan benar saja, kualitas gambarnya sangat baik. Mari kita lihat di Final Fantasy XV. Grafisnya mulus di 2560 x 1600. Untuk Final Fantasy, saya rasa kita tidak memerlukan FPS yang tinggi, karena game ini bukan hanya menjanjikan gameplay, tetapi memanjakan mata dengan grafis yang indah. Pronto, you're up! Well, here we are. Jojo, how about this? Impressive. Yep. Gladio! Over here! Tetapi tidak semua berjalan mulus. Saat scene game battle berat, tampak ada drop FPS sampai bisa dibilang tersendat. Dan entah kenapa, saat game maupun saat pemakaian normal, sering sekali ada kejadian di mana semuanya tersendat seketika seperti ini. Try this! Jujur, saya agak kesel sih karena ini. Dan yang kedua adalah Resident Evil 8. Saya coba settingannya sampai memori GPU terpakai semua dan sampai space nganggurnya sedikit. Dan sayang sekali resolusi 2560 x 1600 tidak bisa dipakai secara optimal karena tidak semua game mendukung resolusi yang jarang sekali ada di laptop ini. Dan seperti kalian lihat, layarnya semakin kecil, tapi dengan resolusi 2560 x 1400 bisa full screen. Untuk ray tracing hidup, respon dari gambar agak sedikit melambat, sementara saat dimatikan, respon berjalan normal. Karena saya tidak suka dengan respon yang lambat saat bermain game FPS, saya matikan ray tracingnya. Dan ternyata terjadi delay saat cutscene. Delaynya parah, bener parah. If I can secure him, sir. Rose. Tetapi gambarnya nggak nunjukin lambat, hanya delay antara suara dan grafis. Saat saya turunkan sedikit kualitasnya, semua berjalan normal kembali. Tetapi grafisnya tetap sangat bagus, dan experience saat ngegame juga sangat bagus. What are you talking about? Hell am I? Jadi untuk Legion 5 Pro sih sebenarnya bagus sih untuk kerja, untuk ngegame dengan resolusi tinggi dan refresh rate-nya juga tinggi 165 Hz. Ya kita bisa dimanjain juga dengan respon layarnya, tapi pasti ada drawback-nya.
Contoh kayak ini power bricknya ini gede gede banget, bingung kita ngeletaknya di mana. Kalau kita ngecas, nanti taruh di atas meja kah atau di bawah meja, ukurannya tetap gede banget. Ini sebesar apa ya, mungkin perbandingannya sebesar mousepad. Nah, hampir sebesar mousepad sih, yang ukuran 3x3. Sekian review singkat saya menurut pengalaman pemakaian selama 2 bulan. Jujur saya puas, tapi ya setiap produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk memilih produk mana yang teman-teman ingin beli, karena harganya juga lumayan tinggi, jadi bisa dipikirin matang-matang. Terima kasih.